Setiap anak terlahir dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Sebagai seorang seorang orang tua, mereka hanya bisa mendorong kehendak maupun tekad dari anak tersebut. Saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Di sini saya memiliki beberapa sanggahan terkait pernyataan yang dinyatakan oleh tim pemerintah. Yang pertama, tim pemerintah yang menyatakan ada narasi yang mencap bahwa korelasi musik ataupun artis uh, selalu disangkut pautkan dengan narkoba dan lain sebagainya, dan hanya dikorelasikan dengan hal-hal negatif. Padahal hal ini jelas adanya di mana status quo orang-orang yang hidup di dunia entertain selalu mendapat tekanan sehingga sangat dekat sekali kehidupan mereka dengan narkoba dan lain sebagainya. Dan tentu saja media ini tidak hanya mendapat profit besar dalam berita-berita seperti ini, masih banyak berita perindustrian lainnya yang diangkat menjadi berita besar. Yang kedua, tim proposisi yang menyatakan nilai jual marketing yang sudah banyak dibosani sehingga menggunakan media seni. Padahal pada dasarnya strategi marketing mereka pun tentu saja harus memerhatikan tren pasar yang ada. Ketika sebuah tren pasar didobrak, misalnya sebut saja di bidang olahraga karena tren bersepeda, bulu tangkis dan lain sebagainya, maka marketing pun akan membanting haluan ke arah sana demi mencapai profit yang sebesar-besarnya. Maka demikian dalam hal ini seni hanya menjadi dasar sebuah marketing, misalnya sebut saja feeds Instagram yang estetik dan lain sebagainya. Dan bahkan ketika disebutkan lahirnya penyanyi-penyanyi indie pun lahir dari sebuah tren dan peluang pasar, sebut saja Hindia, Danila dan lain sebagainya, melihat peluang pasar di mana musik indie ini menjadi kegemaran anak-anak muda. Dan yang ketiga, tim proposisi yang menyatakan bahwa peluang pekerjaan musik hanya dipandang biasanya sebagai penyanyi kafe-kafe dan lain sebagainya. Namun hal ini dirasa memang benar adanya sesuai dengan status quo, di mana tidak sedikit orang-orang yang tidak memiliki media ataupun fasilitas untuk mengembangkan bakatnya di bidang seni hanya berlari ke arah sana, dan terlebih tidak dibekali dengan kemampuan berpikir rasional yang hanya mengedepankan ego, kesenangan, dan gengsi bahwa saya mencintai musik dan saya harus memiliki pekerjaan yang ada korelasinya dengan musik. Yang keempat, tim proposisi yang menyatakan bahwa kewajiban moral ada korelasinya dengan realisme seni musik dan lain sebagainya, yang mana saya sangat menentang, di mana setiap orang mempunyai tanggung jawab moral yang harus dijaga. Dan bagaimana bisa moral ini dibangun ketika anak tersebut hanya berfokus pada kesenangannya semata dalam bermusik, berseni dan lain sebagainya, tanpa didorong perkembangan pendidikan moral lainnya. Yang kelima, tim proposisi yang menyatakan bahwa saya anak harus senang atas apa yang ia lakukan dan tidak mengapa ia gagal di masa tuanya, karena yang terpenting kesenangan dan mental mereka. Namun hal ini dirasa sangat tidak efektif, bahwa dimana kita ketahui pun seni memiliki tujuan yang ujung-ujungnya menghasilkan profit yang sebesar-besarnya. Namun ketika anak hanya berfokus di atas kesenangan mereka di dunia seni, namun lupa akan tujuan dari seni ini sendiri untuk menghasilkan profit, ini sama saja menjadi sebuah hal yang toksik dan membiarkan mereka berlarut-larut dalam zona nyaman mereka. Di sini ada pengertian seni yang merupakan sebuah karya yang tertuang dalam beberapa media, baik visual, audio maupun audio visual. Maka saya memiliki beberapa tujuan Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, mengembangkan bakat dan minat setiap anak tidak hanya di bidang seni. Yang kedua, menggali potensi anak lainnya sehingga tidak berfokus hanya di bidang seni dan mengetahui potensi-potensi lainnya. Yang ketiga, memberi pengetahuan serta wawasan kepada anak akan peluang industri lainnya selain di bidang seni. Ada beberapa mekanisme solusi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, orang tua memberi pengarahan bahwasanya seni bisa dijadikan hobi dan membekali pengarahan kepada anak melihat peluang-peluang lainnya yang lebih besar dibandingkan seni. Yang kedua, mencermati dan membiarkan anak mengetahui bakatnya apa dan mencoba banyak hal, tidak hanya di bidang seni, misalnya olahraga, sains, public speaking dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, membekali anak tidak hanya pengetahuan namun juga pendidikan moral yang harus ia emban, di mana mengingat kerasnya dunia entertain. Jangankan menjadi aktor dalam entertain itu sendiri, menjadi penonton ataupun penikmat dari entertain seni pun, moral ini menjadi hal yang sangat utama. Di sini ada dua hal yang mendasari argumen saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengapa orang tua dirasa tidak worth it ketika memaksimalkan potensi anaknya di bidang seni yang mencakup tiga narasi. Yang pertama, memaksimalkan potensi seni yang ada pada anak tanpa didasari pengembangan potensi anak lainnya sama dengan pincang. Yang kedua, rendahnya perlindungan hak cipta terhadap seni. Dan yang ketiga, peluang pasar di masa depan yang lebih menjanjikan dibandingkan bidang seni. Dan alasan yang kedua yaitu adanya keterkaitan media ataupun fasilitas pendukung untuk memaksimalkan potensi seni. Mari kita berangkat ke argumen-argumen saya. Yang pertama, kami yakin dan percaya bahwasanya setiap anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Namun bakat yang ada harus dibekali dengan pemikiran rasional yang kritis. Di sini pentingnya peran orang tua memunculkan potensi-potensi anak yang terpendam, bukan hanya dari potensi seni belaka.
dilihat dari status quo di mana banyak para orang tua yang menganggap bahwa jika tidak bisa seni rupa, seni musik atau seni tari, anak tersebut tidak memiliki bakat. Contoh sederhananya kasus seketika para tetangga-tetangga saya yang memandang seorang anak di daerah saya berbakat karena pintar dalam memainkan alat musik dan lain sebagainya, namun mereka menganggap anak-anak seperti kakak-kakak saya yang tidak memiliki bakat karena hanya memiliki critical thinking dan kemampuan akademik saja. Ini jelas menjadi sebuah hal yang toksik. Dalam hal ini, potensi setiap anak bisa dikembangkan setelah orang tuanya memberi mereka kebebasan mencoba banyak hal, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri mereka ini terlihat dan diseimbangi oleh pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, kami yakin dan percaya bahwasanya perindustrian seni di Indonesia dirasa belum memadai. Hal ini bisa dilihat di mana hak cipta bagi seni-seni di Indonesia pun masih dirasa masih sangat-sangat longgar, dilihat dari status quo di mana masih banyak pembajakan film-film, sebut saja web-web ilegal seperti Idlix dan lain sebagainya, web mendownload musik secara ilegal dan lain sebagainya. Maka dari hal itu, perindustrian seni musik di Indonesia masih dirasa belum memadai seperti halnya di Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kami yakin dan percaya bahwasanya peluang industri di masa yang akan datang berpeluang dibandingkan seni, ketika perekonomian kreatif di bisnis digital dan lain sebagainya yang semakin marak menjadikan tanda bahwa peluang besar akan dimulai di sana. Seni, sebut saja seni musik, terkadang hanya mengikuti tren di mana seseorang mengcover lagu tren, selalu setelah lagu itu tidak tren lagi, ia tidak akan lagi ditonton banyak orang, atau sebuah lukisan yang dipatok dengan harga yang sangat mahal dan tidak ada yang membeli, hingga mengharuskan lukisan ini berakhir di sebuah pameran saja. Yang keempat, kami yakin dan percaya bahwasanya dunia seni tidak terlepas dari privilege ataupun hak istimewa, di mana privilege ini menyatakan bahwa orang tua tertentu saja yang bisa mengembangkan potensi seni anaknya, mengingat biaya kursus dari seni musik, seni rupa ataupun seni tari itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lalu bakat ini bukannya dimaksimalkan, namun hanya menjadi kesenangan semata oleh anak-anak tersebut, sehingga karena tidak dikembangkan oleh orang tuanya, di mana dilihat juga dari status quo bahwa orang-orang yang berkekurangan biaya ataupun fasilitas akan kalah dengan anak-anak artis yang dengan mudah sukses di dunia entertain, padahal bakat mereka tidak lebih dari itu. Terima kasih.